Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Malung dogoatmu Nunga sonang rundiki Goan wido senjataku Dopa akan musui Goani Tuhaki Olang nido endeki Goani Yesus hidup manggung roh hati. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Markus pasal 1 ayat 13 saya sampai dengan ayat 14, saya akan bacakan untuk kita. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asa diha longonam maibana leleng ni 40 hari di ujuni si bolisi. Rap dohot akka binatang do ibana disi, dungi Roma akka suru-suruan marhobasi di ibana. Alai dung dihurukon si Yohanes, Roma Yesus tuluat Galilea, majami tahun barita naulini debata. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ada kisah yang kompleks di balik dua ayat ini yang bisa merunut jauh ke belakang sampai ke perjanjian lama, nubuatan-nubuatan perjanjian lama, dan juga sampai ke depan kisah-kisah pewahyuan misalnya. Bisa kita lihat yang pertama sekali adalah dari persiapan Yesus Kristus ketika pembaptisannya selesai. Kemudian dia diarahkan oleh Roh Kudus untuk menuju gurun pasir. Di sana dia berpuasa 40 hari lamanya katanya di gurun tersebut. Kemudian binatang-binatang liar bersamanya. Binatang-binatang liar bersamanya ini yang kemudian bisa kita baca sebagai kitab sebagai bagian dari apokaliptik atau ini mau menjadi penegasan akan ketekunan Yesus, persiapan Yesus. Dikatakan persiapan Yesus sebelum pelayanannya adalah seperti kalau di kalimat bahasa Batak, rap dohot akka binatang do ibana disi. Dia bersama-sama dengan binatang liar di sana, atau di bahasa Indonesianya tadi, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Jadi ada yang menerjemahkan ini sebagai dia dicobai di sana. Namun yang kedua, secara apokaliptik itu bisa juga dibaca sebagai pandangan ke masa depan, bahwa inilah momen di mana Yesus berkuasa atas semesta, atas ciptaan-ciptaan, dan gambaran seperti di kitab Wahyu bahwa akan masuk kita ke zaman di mana anak-anak manusia dan hewan-hewan buas hidup bersama tanpa ada celaka, begitu kira-kira, atau tanpa ada peperangan, atau tanpa ada saling mangsa lagi di sana, tetapi bisa hidup selaras. Jadi ada dua pandangan itu. Namun yang pasti yang kemudian adalah malaikat-malaikat melayani Yesus Kristus. Dia dicobai oleh iblis, bersama-sama hidup dengan ciptaan-ciptaan lainnya, mempunyai harmoni yang
yang baik dengan ciptaan-ciptaan lainnya, dan malaikat di sisi lain menjadi pelayan bagi Yesus Kristus. Jadi ini adalah masa-masa persiapan Yesus Kristus. Dan yang luar biasanya, Amanginang, yang menjadi pintu masuk pelayanan Yesus Kristus ke dalam pemberitaan Injil, pemberitaan firman itu adalah penangkapan Yohanes Pembaptis. Yang tadinya Yohanes Pembaptis ini bisa saja mengambil panggungnya Yesus, mengambil cahayanya Yesus begitu, tetapi enggak. Yohanes akhirnya memberi diri, ditangkap, tugasnya selesai, seperti yang dia katakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, dan inilah persiapan untuk Yesus. Jadi begitu Yohanes ditangkap, yang seharusnya dia menjadi satu-satunya tokoh yang dibanggakan, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, sekarang dia sudah selesai, persiapan dia adalah persiapan bagi perjalanan Yesus, dia sudah selesai, dan Yesus kemudian masuk, mengisi, dan melanjutkan, memulai perjalanan firman sukacita yang sebenar-benarnya. Inilah yang kemudian, perjuangan inilah yang kemudian menginang sampai ke kita sekarang, berita sukacita itu yang penuh dengan cobaan itu 40 hari di gurun pasir, bersama-sama dengan hewan liar. Iblis selalu bersama-sama dengan dia di sekitarnya. Walaupun di satu sisi, malaikat-malaikat melayani dia. Menginang itu yang sudah dijalani oleh Yesus. Itu yang dialami juga, yang dijalani oleh Yohanes Pembaptis. Perjalanan Injil untuk sampai ke kita itu penuh dengan penderitaan. Untuk itu, kalaupun kita bersukacita, bisa bersukacita sekarang, adalah akibat dari penderitaan-penderitaan orang-orang di masa lalu demi sampainya Injil kepada kita. Mari kita juga dengan kuat, dengan tegap, dengan berani, dengan gagah perkasa membawa Injil itu juga di dalam hati kita dan menyebarkannya juga. Pun kita merasa seperti mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, namun jangan biarkan firman itu berhenti sampai di kita. Kalau ternyata kita bisa menyebarkan firman itu dengan sukacita, puji Tuhan. Tetapi kalaupun harus dengan tangis dan duka, itu pun bukan menjadi masalah, karena di hadapan Tuhan kita semua adalah pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali penderitaan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam persiapannya agar Dia menjadi setara dengan manusia, agar Dia menjadi sama dengan manusia, dan dapat menjadi teladan bagi kami manusia, bagaimana cara kami manusia menyembah terhadap Engkau, dan bagaimana cara kami manusia bertindak bagi sesama kami manusia. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati segala pekerjaan, perjalanan, rencana kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia.